Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saatnya kita saat teduh sejenak. Selesai, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita dengan menyanyikan Suci, Suci, Suci. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengaku bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus bersamamu dan menyertai saudara juga. Oke, semuanya boleh duduk. Jadi tema kita pada pagi hari ini itu makanan sehat atau food for thought. Jadi seperti makanan yang mengandung makanan sehat itu pasti mengandung gizi ya. Kalau kita ingin sehat, kita harus banyak mengonsumsi makanan yang bergizi gitu. Dan yang mengandung vitamin. Nanti yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pendeta. Dan mari kita menyanyikan lagu bersama Yesus lakukan perkara besar. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosanya masing-masing. Tuhan, ampuni segala dosa kami yang masih iri terhadap yang lain, masih suka membuat kesalahan. Ampuni kami yang mungkin sering membuatmu kecewa. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Amin. Marilah untuk merespon doa pengakuan dosa kita. Mari kita menyanyikan Dihapus Dosaku.
berita anugerah semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai dari jauh, dengan kedua telapak tangan disatukan di dada dan saling mengangguk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Pelayanan firman Tuhan. Baik remaja dan pemuda sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan di tengah segala keterbatasan situasi yang sedang kami alami, kami masih dapat beribadah, dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, menerima dengan baik firman yang ditabur, dan biarlah melalui firman ini hidup kami pun dapat diperbaharui dan kami menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Markus 7 ayat 6-8, dilanjutkan ayat 14-19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat yang ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita di hari ini adalah food for thoughts. Food, makanan, for, untuk, thoughts, dipikirkan. Jadi kira-kira makanan apa yang perlu kita pikirkan. Tapi saya akan mulai dengan satu frase yang mungkin cukup ramah didengar di gereja kita, ataupun mungkin di komunitas lain juga sama. Seringkali orang kalau membicarakan tentang makanan ini ya, umat Kristiani itu memiliki kebanggaan karena mereka bisa makan sesuatu yang orang lain tidak bisa makan. Jadi seringkali muncul frase, buat yang lain haram, buat kita harum. Frase ini merujuk pada makanan B1, B2 maupun B29 ya. Siapa yang mau makan sabun juga ya. Nah, tetapi seringkali ketika kita mendengar frase ini kita merasa tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya frase ini sendiri menunjukkan masalah yang terjadi semenjak zaman Yesus hidup. Masalah apakah itu? Oke, saya akan mengajak terlebih dahulu. Alkitab ini mengisahkan bahwa Allah kita juga Allah yang ikut campur dalam pemilihan makanan umatnya. Buktinya dapat teman-teman baca dalam Imamat 4 ayat 1 sampai 47. Ada bacaan yang cukup panjang di sana, terdiri dari 47 ayat, yang mungkin kurang disukai oleh pecinta kuliner, khususnya mereka yang suka makanan ekstrim gitu ya, karena isinya adalah larangan tentang makan makanan hewan ini, hewan itu, banyak yang disebut haram. Nah, tetapi kalau kita berpikir, untuk apa perihal makanan ini diatur oleh Alkitab sih? Bukankah terlalu spesifik? Bukankah Alkitab ini biasanya mengurus hal-hal tentang moral? Nah, tetapi sebenarnya Alkitab mengatur makanan karena untuk kebaikan umat Allah sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena mereka ini disebut dengan umat pilihan, umat yang dikasihinya. Nah, bukankah kalau kita memandang diri kita, orang tua kita itu seringkali cerewet tentang makanan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh jajan di sini, di sana, harus makan berapa kali sehari, sudah jam segini belum makan atau belum. Mengapa orang tua kita melakukan hal itu? Ya karena mereka mengasihi kita dengan begitu sangat gitu. Biasanya kalau orang sudah mulai mengasihi itu yang diurusin pertama kan makanan ya. Kalau misalkan kalian baru pertama kali pacaran itu pasti nanyanya sudah makan atau belum gitu. Nggak mungkin kamu sudah berinvestasi di bank ini atau belum, kan nggak mungkin ya. Itu terlalu jauh ke depan. Jadi pasti bukti kasih yang paling pertama itu adalah tentang makanan. Jadi inilah mengapa Tuhan itu mengurus makanan umatnya. Jadi karena Allah ini begitu mengasihi umatnya, Allah ini dekat seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, saya pun mengalami hal yang sama. Saya itu dulu ketika kecil cukup sulit memakan buah dan sayur. Semenjak mulai dewasa, saya mulai sadar bahwa sayur itu penting, meskipun buah masih tidak suka. Tetapi ada hal yang saya perjuangkan, ada hal yang akhirnya harus saya rubah. Meskipun itu sulit, perlahan-lahan bisa. Dan ketika kecil saya ngambek begitu aja ya. Biasanya kalau misalkan disuruh, ayo makan sayur, ayo makan buah. Tetapi begitu dewasa, saya menyadari bahwa hal-hal yang dulu orang tua saya lakukan itu semua untuk kepentingan saya sendiri. Supaya badan saya sehat, supaya saya bertumbuh secara fisik baik, maupun secara psikis, secara pertumbuhan otaknya juga berlangsung dengan baik. Saya dulu melawan karena saya tidak mengetahui kebaikan yang akan didapatkan. Nah, begitu pula dengan mungkin kita berpikir gitu sekarang, kenapa sih Alkitab ngurusin hal-hal makanan? Ya mungkin kita belum tahu sebenarnya apa sih manfaat yang didapatkan dari menjaga makanan atau pola hidup yang sehat itu sendiri. Nah, tetapi kalau saya memikirkan lebih lanjut, sebenarnya mengajarkan anak untuk memiliki pola makan yang baik itu
tidak cuman supaya anak itu bisa bertumbuh kembang secara baik, tetapi secara tidak langsung itu membiasakan anak itu memiliki pola hidup yang sehat. Dengan anak itu memiliki kultur yang baik, maka ketika dewasa akan sangat sulit ia untuk jatuh ke kultur yang tidak baik. Kalau saya pribadi, saya makan makanan ya makanan-makanan rumah aja gitu. Terkadang sulit bagi saya untuk mencicipi sesuatu yang aneh-aneh. Dulu ketika awal berkuliah saya tuh sangat jarang dan cukup nggak doyan apa yang namanya pizza gitu. Karena ya memang nggak pernah dihidangkan. Jadi berbicara tentang pola makan itu juga berbicara tentang kebiasaan, berbicara tentang pola hidup. Demikian pula Allah mengatur makanan umatnya selain karena Allah begitu menyayangi mereka, ialah karena ia ingin agar umatnya memiliki pola hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Nah, kembali, buat yang lain haram tetapi buat kita harum. Kembali sebenarnya masalah apa yang tersaji di ucapan lelucon ini. Kini kita akan meninjau pada zaman ketika kisah Injil yang kita baca ini terjadi. Yang disorot Yesus adalah orang-orang pada saat itu yang hanya berfokus pada tradisi semata, tetapi hatinya tidak tertambat pada Tuhan. Perintah Tuhan di dalam kitab Imamat yang berangkat dari kasih dan kepedulian Allah pada umatnya, justru dimaknai umat perjanjian baru untuk menghakimi dan membeda-bedakan sesama, untuk mengkategorikan umat pilihan dan non-pilihan, untuk mengkategorikan kafir dan non-kafir, mengkategorikan bahwa ini golongan saya dan ini golongan kamu, dan kita berbeda. Perbedaan tentang makanan ini menjadi kebiasaan, menjadi pola pikir yang dikotomi, membeda-bedakan gelap dan terang, benar dan salah. Lantas, bukankah perspektif ini pula yang terjadi ketika frase buat yang lain haram, buat kita harum ini kita katakan? Secara tidak langsung kita membeda-bedakan bahwa kita adalah suatu umat yang terpisah dari umat yang lain. Kelompok masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Bahkan secara tidak langsung ada pembedaan di sana bahwa mungkin kita lebih baik daripada yang lain. Kalau memang seperti itu, tapi di Alkitab yang kita baca kan memang semua makanan telah dihalalkan. Lalu apa yang salah jika kita bercanda seperti tadi? Sekarang mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23 untuk menjawab hal ini. Di sana dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dari ayat ini, sungguhlah sangat jelas bahwa meskipun segala sesuatu itu telah diperbolehkan, tidak semuanya berguna bagi jasmani kita maupun membangun pribadi kita, baik secara fisik maupun spiritual. Sebenarnya jika kita mau tinjau dan telaah baik-baik, hal-hal yang diharamkan Allah di perjanjian lama memang dalam perkembangannya secara uji klinis tidak terlalu baik bagi fisik kita. Sebagai contoh, lemak tidak boleh dikonsumsi karena lemak adalah bagian Allah. Lihat hari ini seberapa banyak orang yang menderita stroke, jantung koroner, kolesterol karena kandungan lemak yang berlebihan di dalam darah. Atau yang terbaru tentu saja pandemi COVID-19. Bukankah virus ini terkandung di dalam tubuh kelelawar yang sebenarnya diharamkan untuk dikonsumsi? Perjanjian baru meniadakan haram halal bukan untuk menjadikan kita hidup secara liar, melainkan untuk memberi kita kebebasan yang bertanggung jawab, untuk memberi kita hikmat yang turut dilandasi dengan cinta kasih, baik cinta kasih pada Tuhan, pada sesama dan seluruh ciptaan, dan yang pasti kasih pada diri kita sendiri. Salah satu bentuk nyata kita dalam mengasihi diri sendiri adalah dengan memberi tubuh kita nutrisi yang baik. Karena kita hidup di era modern, mari kita juga memperbanyak pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang pola hidup yang baik dan seimbang sehingga tubuh kita menjadi bugar dan jasmani kita menjadi sehat. Karena dengan tubuh yang bugar, dengan tubuh yang sehat, dengan pengetahuan yang luas, tentu kita berpotensi menjaga diri kita lebih baik. Dan ketika tubuh kita bertumbuh secara baik dan sehat, kita dapat memiliki kesempatan yang luas dalam berkarya dan menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Kemudian janganlah kita mendikotomi, menggolongkan hitam putih, benar dan salah, tetapi sebaliknya, mari kita rangkul semua orang. Mari kita hadir bagi mereka yang lemah, mari kita raih mereka yang tersisih, mari kita jangkau mereka yang membutuhkan, dan mari kita hadir bagi mereka yang memerlukan kasih Tuhan itu.
Jika kita bisa menikmati apa yang kita inginkan hari ini, ucaplah syukur. Jika tidak, tetaplah mengucap syukur. Tetapi terlebih daripada apa yang kita inginkan tercapai atau tidak, mari dengan hikmat Allah kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk memilih sesuatu yang berguna dan membangun diri kita. Karena seperti Bapa sayang pada anaknya, Ia tidak membebaskan kita untuk hidup secara liar, melainkan supaya kita hidup benar di hadapannya oleh karena kasih kita padanya. Jadi, jika buat yang lain haram tetapi buat kita harum, tetapi terlebih dari itu, mari kita pertanyakan, apakah buat kita hal itu membangun dan berguna? Mari kita merefleksikan hal ini bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sebagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan di hari ini. Kami tersadar Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami kepercayaan yang begitu bebas ketika kami disebut anak-anak Allah. Engkau memberikan kepercayaan kami tentang bagaimana kami harus mengasihi diri kami sendiri, terkhususnya ketika kami boleh memilih apa yang kami makan. Tetapi biarlah dengan hikmat Tuhan, kami dapat menentukan apa yang baik dan yang berguna. Bukan saja segala sesuatu diperbolehkan, tetapi kami berfokus pada hal-hal yang bisa membangun pribadi kami. Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang-orang di sekeliling kami yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Ketika kami menyadari hal itu, mari gunakan kami sebagai alat perwujudan kasih-Mu dimanapun kami ditempatkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk sahabat dan teman-teman kami, biarlah melalui keberadaan mereka pun kami dapat terus didorong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami pun menjadi bagian masyarakat yang sadar terhadap pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan diri kami menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dan terlebih bukan karena tuntutan benar dan salah, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Dan marilah kita semua jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakui iman kita. Marilah bersama dengan gereja Ekumenis dan sambil mengingat kembali janji baptisan kita mengucapkan pengakuan iman rasul yang berbunyi: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang pada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menjelas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dalam mati dan hidup yang kekal. Amin. Doa semuanya boleh duduk, kita akan doa syafaat oleh majelis. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu pada kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari di rumah, baik itu belajar, mengerjakan tugas, maupun juga mungkin membantu orang tua. Kiranya Kau mau terus pimpin kami Tuhan, dan tolong juga Tuhan berikan hikmat pada kami agar kami bisa menjaga kesehatan kami dengan memilih makanan-makanan yang baik dan yang bergizi untuk tubuh kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan yang mungkin masih ada yang bekerja keluar rumah. Kiranya Kau mau sertai mereka terus, berikan mereka kekuatan, Kau lindungi mereka agar jauh dari mara bahaya. Tuhan, kami mau mengingat juga untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang kurang sehat ataupun berkekurangan. Kiranya Engkau yang mau lawat mereka satu persatu, Engkau yang mau sembuhkan mereka, Engkau juga yang mau cukupkan mereka dari segala kekurangan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya Engkau yang mau pimpin terus
Engkau yang mau pulihkan bangsa dan negara ini, dan agar kami juga bisa menghadapi setiap masalah yang ditimbulkan dari virus ini Tuhan. Makasih Bapa kalau Engkau selalu setia pada kami, ajar kami untuk selalu beriman dan setia juga padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayanan persembahan, marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allahku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sambil menyiapkan persembahan, kita menyanyikan segala puji syukur. Semuanya bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Dan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, walaupun kami ibadah jarak jauh, tapi kami bersyukur masih bisa diberi kesehatan oleh-Mu. Kau berkati juga Tuhan, berkati kami sudah boleh memberikan sedikit persembahan kami, semoga dapat berguna juga Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nyanyian penutup, kita akan nyanyikan Ikut Dikau Saja Tuhan. Dan berkat. Oke jemaat, kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.